Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga khair. Selamat pagi semuanya anak-anakku kelas 10 dimanapun berada. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan yang sudah kita pelajari kemarin. Kemarin kita mempelajari tentang dakwah Syria dan dakwah Jibriyah. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang substansi dan strategi dakwah. Singkat saja ini, pembahasannya tidak terlalu banyak. Pertama, dalam dakwahnya Nabi Muhammad di Mekah selama 13 tahun yang kemarin kita sudah bahas, termasuk nanti banyak masuk dari golongan pertama disebut as-sabiqun al-awwalun tadi. Kemudian substansi atau inti atau pokok dakwah Rasulullah di periode Mekah selama 13 tahun itu apa saja. Nah, ini pertama adalah meluruskan akidah. Jadi inti dakwah Rasulullah atau substansinya adalah meluruskan masalah akidah. Karena selama 13 tahun itu untuk membangun fondasi maka harus membangun akidah sebagai fondasi utama. Baru nanti di Madinah selama 10 tahun itu membahas atau membangun ranah syariat. Jadi selama 13 tahun intinya adalah meluruskan akidah iman. Apa saja akidahnya itu? Dua hal pokok adalah satu, ajaran tauhid atau monoteisme atau meyakini Tuhan yang Maha Esa. Itu adalah Allah. Percaya terhadap Tuhan yang Maha Esa Allah. Ya, tanpa adanya syirik. Karena pada zaman dahulu ketika Rasulullah berdakwah di Mekah, mereka meyakini Tuhan tetapi melalui perantara, yaitu adalah patung-patung berhala. Maka diluruskan akidah, yaitu meyakini bahwasanya Tuhan itu yang Maha Esa tanpa ada perantara atau tanpa kesyirikan. Kemudian kedua, keyakinan terhadap adanya hari akhir pasca kematian. Ya, karena orang-orang dulu banyak yang tidak percaya bahwasanya setelah mati sudah tidak ada apapun. Tetapi inti pokoknya ajaran dari Nabi Muhammad di periode Mekah adalah tauhid dan akidah. Tauhid dan kepercayaan terhadap hari akhir. Nah, selanjutnya adalah sistem peribadatan. Nah, praktik menyembah Allah ini salat. Salat pun sendiri ini baru turun ketika peristiwa Isra Mi'raj atau di akhir-akhir dakwah periode Mekah. Nah, selama Rasulullah menjadi nabi, dianggap menjadi nabi, salat yang pertama kali diajarkan adalah salat di waktu pagi dan di waktu petang. Atau bukrotan wasilah, hanya 2 waktu dan itu 2 rakaat. Tetapi nanti baru ketika Isra Mi'raj turunlah kewajiban salat 5 waktu. Kemudian yang C adalah intinya adalah memperbaiki akhlak masyarakat Makkah. Karena dalam Al-Qur'an dikatakan bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku, kata Rasulullah di dalam Al-Qur'an, diutus untuk menyempurnakan akhlak masyarakat secara umum dan masyarakat Mekah secara khusus. Kenapa? Karena zaman jahiliyah, orang-orang Mekah itu melakukan banyak hal-hal yang melenceng dari akhlak, seperti membunuh bayi, miras, berjudi, munasib dan sebagainya. Kemudian membangun sistem ekonomi di sini. Nah, itu substansinya. Nah, dalam menyampaikan materi dakwah tadi itu, Nabi Muhammad menyampaikannya dengan beberapa metode. Metode ini yang diambil dalam Quran, itu adalah dakwah dengan hikmah dan bijaksanaan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati ahsan. Ya, pertama dengan hikmah, kemudian dengan lisan. Hikmah itu melalui perbuatan, kemudian lisan ini melalui perkataan, tutur kata, menyampaikan apa yang disampaikan, kemudian dengan debat. Nah, debat ini bukan berarti untuk mencari kebenaran, bukan, tapi adalah membantah hujah-hujah atau membantah argumen-argumen dengan otomatis harus dengan kebijaksanaan juga, dengan etika yang mana di sini alasan artinya adalah yang paling sebaik-baiknya cara. Ya, jadi bukan berarti dengan nyolot atau dengan marah, bukan. Kemudian dengan tulisan ini adalah dengan surat dan lain sebagainya yang nanti dikirimkan ke banyak hal dan juga nanti banyak berubah tulisan ini. Selanjutnya strateginya. Nah, yang terakhir adalah strategi dalam dakwahnya Rasulullah ini memiliki strategi berdakwah, yaitu adalah dengan dibagi menjadi 2 fase, dakwah secara sembunyi-sembunyi dan dakwah secara terang-terangan. Sembunyi-sembunyi ini selama 3 tahun, hampir 4 tahun ini berdakwah di rumah Arqam bin Abil Arqam dengan mengumpulkan beberapa orang yang sudah memeluk Islam secara diam-diam, para kerabat dekat dan teman-teman dekat. Nah, baru setelah itu didakwah terang-terangan selama 10 tahun sisanya di Mekah. Ini dalam al-hijr kemarin saya terangkan. Kenapa demikian? Karena butuh waktu selama 3 tahun ini untuk membangun fondasi kekuatan dari orang-orang yang sudah memeluk Islam pertama kali, agar mereka tidak goyah. Setelah mereka kuat, maka ketika itu mereka sudah siap dengan segala resiko dari tantangan orang-orang
Mekah yang membenci dengan Islam ketika Islam sudah didakwahkan secara terang-terangan demikian. Lalu secara terang-terangan nanti, walaupun yang secara sembunyi-sembunyi ini pengikutnya sedikit pertama kali, dan ketika terang-terang banyak penentangan, tapi ternyata nanti dalam pertemuan selanjutnya saya akan terangkan dalam video maksudnya, itu banyak sekali orang-orang yang malah memeluk Islam walaupun penentangan itu semakin keras dari orang-orang kafir Quraisy. Itu saja penjelasan saya tentang materi ini, tentang strategi dan substansi. Substansinya adalah 4 tadi, materi yang disampaikan, kemudian dengan metode, bagaimana cara menyampaikannya, dan terakhir adalah strateginya. Bagaimana Rasulullah ini membagi dua fase dalam untuk mempersiapkan dakwahnya secara terbuka di kota Mekah. Mungkin sekian yang bisa saya terangkan dalam materi ini, kurang lebihnya nanti lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Oh ya, untuk penugasan silahkan kalian buat semacam peta konsep. Tugasnya adalah peta konsep tentang dakwah Rasulullah periode Mekah. Apa aja? Hanya 2, substansi dan strategi. Ini tugas untuk kalian. Ini saja. Waktunya mungkin 1 minggu. Untuk instruksi nanti saya berikan di e-learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.